dulur-dulur, selamat datang kembali di channel YouTube Fun Fishing Time. Sekarang ini saya lagi ada di salah satu tempat tongkrongan di Surabaya, ditemani salah satu lady angler. Dulur-dulur pasti tahu ya, ini namanya Mbak Rere. Sekarang jadi kameramen saya loh. Baru datang dia barusan. Jauh-jauh dari Jakarta cuma buat pegang kamera doang nih Om. Saya Om. Ya nanti pegang tangan saya lah, gak apa-apa ya. Masih jomblo kan? Ini saya mau tunjukin reel yang lagi viral di Indonesia. Di Surabaya lagi viral. Nggak tahu kalau di Jakarta ya. Reel brand Fugu. Fugu AG. Nah, sebetulnya saya mau mereview reel ini Cuma saya lihat di YouTube itu sudah banyak sekali yang nge-review dan bagus-bagus. Nanya-nanya dong Om. Jadi nanya-nanya. Ya udahlah, mau nanya apa? Apa sih pandangan Om apa tentang si merek Fugu ini Om? Brand Fugu dengan logo ikan buntalnya ini reel ini seperti logonya ini ikan buntal. Jadi apabila ikan buntal itu merasa terancam, dia akan mengembang, terkesan kokoh, kuat, mengeluarkan banyak duri di badannya, tapi setelah dipegang ternyata lembut hatinya. Nggak gitu ya. Menurut saya brand Fugu dan brand-brand yang lain yang sejenis sudah di teknik marketing yang benar ya. Bagaimana caranya mendapatkan laba yang bagus dengan perputaran yang cepat. Saya harap ke depan reel-reel brand-brand yang sejenis dengan Fugu ini, bukan hanya Fugu ya, keluarlah dari zona teknik marketing yang seperti ini. Teknik marketing psikologis mata kalau menurut saya ya. Pertanyaannya, apakah brand Fugu ini bisa mengeluarkan desain original dengan kualitas yang bagus? Jawabannya saya rasa pasti bisa ya. Tapi pertanyaan kedua, apakah bila reel Fugu ini mengeluarkan kualitas yang bagus kemudian dibarengi dengan harga yang lumayan, ya anggaplah dia mengeluarkan reel yang enlo gitu ya, dengan harga kurang lebih sejutaan. Tahu sendiri kan market Indonesia, gila, harga kurang dari sejuta, nambah dikit kurang dikit udah dapat merek X lah, udah teruji, udah punya nama lagi. Saya rasa nanti brand Fugu ini ke depan pasti akan menaikkan kualitasnya sedikit demi sedikit ya. Nanti jangan kaget apabila reel Fugu ini mengeluarkan kualitas yang diklaim lebih baik dari sebelumnya dan dengan harga yang pastinya melambung juga. Ke depan saya pikir akan seperti itu. Atau reel Fugu ini tetap nyaman bermain di market yang seperti ini. Ya nikmatilah. Kalian kan beli desain dan cap ball bearing yang sekarung. Lalu apa sih alasan Om Albert sendiri akhirnya menjatuhkan pilihannya ke reel Fugu ini? Jujur, saya beli reel ini pertama karena harga ya. Ini harganya 395. Yang tipe 1000 itu 380. Kemudian kedua, saya beli karena desainnya yang cantik Ketiga, karena ini ada sistem shieldnya ya, kalau saya lihat ada sistem saltwaternya maksudnya. Nah, ini ada shieldnya di bawah knop ini. Kemudian di dalam rotornya juga ini ada shield juga, dan ini jarang saya temui di harga-harga 300-an. Ada saltwaternya gini. Keempat, ada apa ya ini ya? Keempat, ini klikernya modelnya udah lumayan bagus, tidak seperti biasanya yang gampang patah itu, bentuk L itu biasanya seperti itu. Nah, itu keempat alasan saya kenapa saya membeli reel ini. Untuk saltwater sendiri itu yang bagus biasanya itu bukan hanya ada di knob, di rotor, di handle pun harusnya juga ada di handle, kemudian di body juga ada. Ini nggak ada ya di handle-nya, nggak ada shieldnya, dia nggak ada ini. Di bodinya ya pastinya nggak ada lah.
Dan ini saya cukup meragukan juga. Kenapa rel Fugu malu-malu gitu loh naruh kalau relnya ini sudah saltwater. Jangan-jangan ini hanya pemanis saja. Iya, nggak ada loh ini. Dia malu-malu loh, nggak ada tulisannya saltwater di sini. Masih seal gitu, nggak ada kayaknya. Atau saya yang nggak baca ini. Bener nggak ada. Coba deh. Barangkali saya yang kurang baca. Itu alasan saya beli rel ini. Dan itu cara pemilihan rel yang salah ya, dulur. Jangan ditiru. Rel ini kan terkenal trouble ya Om ya. Tapi kenapa sih Om Abbas masih nekat beli si rel Fugu ini, Fugu EG 2000 ini? Tidak semua produk yang dihasilkan rel Fugu ini trouble, Ya, memang terkenalnya Fugu itu di trouble-nya, Tapi saya rasa tidak semua ya. Dari 100% mungkin yang trouble 70%. Tapi gini saya pernah punya rel Fugu Ryu waktu awal-awal keluar itu dengan harga 190.000. Itu saya beli. Waktu saya beli itu sudah banyak desas-desus kalau rel ini trouble seperti itu. Saya coba, waktu itu saya coba casting di sawah ya, cari gabus. Dan itu brojol beneran. Dan itu brojol. Padahal apa ya? Saya nggak tahu ya kalau waktu itu ada faktor lain yang membuat ini brojol. Tapi brojolnya itu nggak normal, bener-bener nggak normal. Dan PE yang saya gunakan itu kecil, PE 0,8 kalau nggak salah. Dan itu brojol semua keluar brel gitu. Mungkin tinggal 20 meter di sini. Lucunya lagi itu ada yang memberi saran, Om itu diganti Om, tutup spoolnya dipendekin. Terus saya jadi berpikir, tutup spool ini apa hubungannya sama PE yang brojol? Belum masuk gitu loh, di nalar saya itu nggak masuk gitu. Kemudian saya coba menganalisa sendiri. Ini analisa pribadi ya Saya nggak tahu benar apa salah. Yang jelas, jadi gini waktu itu saya lihat land ruler Fugu saya itu penempatannya itu kurang miring. Anggap aja jadi ini tuh agak kesini Ini land rulernya ini kan itu ya, kemiringannya menurut saya udah oke. Jadi ketegangannya ini juga cukup. Nah waktu itu Fugu Ryu saya itu line rulernya ini tetap di posisi gini ya. Cuma ini posisi di sini gitu. Jadi kayak menggantung dan saya rasa ketegangannya kurang gitu Jadi menurut saya itu salah satu penyebab rel Fugu ini hasil gulungannya itu kurang rapat. Dan lagi pastinya di saat kita casting tensionnya itu kan di saat kita retrieve kan juga longgar ya, ditambah itu gitu loh. Jadi longgarnya nggak karu-karuan. Mungkin itu menurut saya ya. Dan yang menarik, tambahan dari owner Relix Om Rifai Susanto, masukan dan pandangan cara berpikir, analisa yang cukup masuk akal menurut saya dari owner Relix Om Rifai Susanto. Jadi menurut beliau, brojolnya PE yang keluar dari spool itu banyak faktor. Yang pertama, faktor angin. Jadi di saat kita casting melawan angin, melawan arah angin, itu bisa juga menjadi penyebabnya. Kedua, karena kita menggunakan lure yang sangat ringan. Sudah melawan angin, lure yang kita gunakan ringan. Nah itu tambah suatu kemungkinan yang bisa jadi membuat PE ini keluar. Yang ketiga adalah sambungan knot dari PE ke leader. Jadi penjelasannya, bila sambungan knot kita itu tidak rapi, itu rawan di saat kita casting itu nyantol di salah satu ring guide. Jadi apabila kita casting dan knot kita itu nyantol berhenti di salah satu ring guide, PE ini kan posisi masih jalan. Nah itu bisa jadi yang menyebabkan PE itu brojol dan buletisasi.
pemikiran yang sangat masuk akal gitu loh. Daripada apa ya, ini gak ada hubungannya gitu loh, ini gak ada hubungannya gitu loh, menipiskan ini ke dalam, astagfirullahaladzim, ini gak ada hubungannya cok, ini gak ada hubungannya cok. Mengganti knop yang lebih tipis atau menipiskan. Ada lagi deh. Sekilas tadi saya lihat di dashboardnya itu ada keterangan untuk ball bearingnya ini Om. Nih. Oh ya. Ada 13+1, banyak banget nih Om ya. Banyak ini, sekarung ini kalau. Nah itu pandangan Om gimana tuh? Apakah benar semakin banyak ball bearingnya di rail itu mempengaruhi performa rail itu sendiri? Market Indonesia, kalau kita tidak naruh ball bearing yang banyak seperti ini di dashboardnya nggak mungkin laku. Saya juga nggak yakin ini ball bearingnya ada 13+1 apa enggak. Belum dihitung tuh Om. Ngapain? Nggak usah. Jadi benar ya, banyaknya ball bearing pada suatu rail itu akan sangat membantu kinerja gear utama di saat fight sama ikan-ikan besar ya. Itu akan terasa smooth, akan terasa ringan. Ya intinya sangat terbantulah gear utamanya kita di saat drift atau jigging atau popping seperti itu. Sangat-sangat terbantu dengan banyaknya ball bearing, karena semakin banyak ball bearing semakin smooth juga gulungan putaran reel ini. Tapi tidak sepenuhnya benar juga apabila tidak dibarengi dengan kualitas ball bearing yang bagus ya. Ball bearing yang bagus itu terbuat dari stainless, karena stainless itu anti korosi. Tapi apabila bahannya tidak stainless, di bawah stainless itu ada baja ya. Tapi bukan berarti baja itu tidak anti korosi ya. Jangan salah, baja itu yang anti korosi itu lapisannya, dan baja itu macam-macam dulu. Bila lapisannya itu anti korosinya udah hilang, kita akan kesusahan juga merawat rel dengan banyaknya ball bearing. Kita harus intens, kita harus benar-benar merawatnya. Susah di perawatan lah seperti itu kalau banyak ball bearing juga. Ya seperti itu Re. Gimana Re? Udah puas? Untuk Om Abbas pembelian si gambling juga ya untuk si Fugu ini ya? Oh iya dong. Iya dong. Gambling dan untuk konten. Dari sepertinya ada sore ini. Tere udah puas dengan penjelasan saya ini? Belum Om. Belum. Tere ikut saya di sini ya biar puas.